Mas, kamu sejak kapan kamu di sini? Mas di sini dari tadi, Wit. Mas nyari kamu kemana-mana gak ada. Kamu dari mana aja? Duk, apa-apaan ini? Aku tadi kan di dapur. Apa Mas Yudi tak melihatku? Aku dari dapur, Mas, sahutku. Mana Mung? Papa. Belum sempat Mas Yudi menyelesaikan ucapannya, Aisyah beringsut turun dan kembali menangis menuju papanya. Air matanya tumpah ruah. Aisyah, kenapa, Wit? Mas Yudi menatap heran ke arahku. Sedari tadi di dapur Aisyah tak henti menangis, Mas. Aku juga bingung, jawabku sembari mengedikkan bahu. Adek, kenapa nangis, nak? Mas Yudi membelai rambut anaknya. Aku memilih duduk di kursi kayu samping jendela sambil menatap arah luar. Pa, kita pergi dari sini yuk. Aisyah takut. Aisyah dusul di dada papanya. Netraku seolah tak dapat berpaling dari arah luar. Kenapa di luar amat sepi? Tak ada seorang pun yang berlalu lalang di jalan. Seolah tempat ini kota mati yang tak ada penduduknya. Wit, Mas butuh bicara berdua denganmu. Nanti setelah Aisyah tidur, kita selesaikan semua salah paham ini. Aku hanya terdiam mendengar ucapannya. Masih terasa perih mengingat kejadian tadi. Aisyah mau bobo sama papa? Mas Yudi merangkul anaknya dan membelai punggung bocah itu dengan lembut. Aisyah lapar, Pak, tapi gak mau makan di dapur. Ada monster di situ, ucap Aisyah kontan membuatku berpaling dan bersitatap dengan manik mata coklat Mas Yudi. Wit, apa kamu merasakan banyak keanehan di villa ini? Nanti kita bicarakan, Mas, setelah Aisyah tidur. Aisyah, sini sama Mama. Di tas Mama ada roti coklat. Aisyah mau? Tawarku. Bocah itu mengangguk, cepat dan langsung berjalan ke arahku. Aku berjalan mendekati tas yang terletak di atas meja rias, membukanya dan merogoh roti lembut yang masih terbungkus plastik. Makasih, Mah. Akhirnya bocah bermata bulat itu tersenyum kembali. Aku memeluknya hangat. Aisyah, jangan takut lagi ya, nak. Selama ada Mama di sampingmu, Mama janji tak akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi padamu. Aku membelai rambut hitamnya lembut. Aisyah mengangguk dan kembali ke pelukan papanya. Mas Yudi dengan telaten menyuapi anaknya. Sekali lagi, Aisyah menguap dan setelah makan bocah itu terhibur di pangkuan papanya. Pelan, Mas Yudi menggeser Aisyah di tengah kasur dan meletakkan kepalanya dengan hati-hati di atas bantal. Setelah Aisyah tidur dengan tenang, Mas Yudi bangkit dan berjalan mendekatiku yang saat itu duduk membelakanginya. Kita perlu bicara. Mas Yudi membelai kepalaku yang tertutup hujan pink. Aku berbalik dan mengangkat wajahku menatap sedih lelaki yang saat ini menjadi suamiku. Bagaimana tidak, aku belum pernah menyentuhnya, tapi ia sudah tersentuh orang lain. Wit, Mas tahu ini berat. Mas minta maaf. Tapi sungguh, Wit, Mas gak bohong. Tadi memang ada yang masuk kamar Mas, dan wajahnya amat mirip denganmu. Tingkah laku pun sama. Mas Yudi menghela napas. Ia lalu duduk di pinggir ranjang dan menghadap ke arahku. Aku tak bisa berkata apa-apa, Mas. Hatiku masih sakit, apalagi mengingat kamu. Suaraku rasa tercekat di kerongkongan. Perih menelisik hingga ke relung hati. Aku bersumpah, Wit, aku tak mungkin menolak pesonamu. Aku sudah jatuh cinta padamu saat kamu berada di pesantren waktu itu. Kamu yang selalu baik dan suka menolong, serta wajah sendumu yang kala itu amat ingin kurengkuh dengan segenap cintaku. Percayalah, Wit, aku tak pernah mencintai wanita lain selain dirimu. Setelah aku kehilangan Firda, mamanya Aisyah, aku tak pernah jatuh hati kepada perempuan lain selain dirimu. Mas Yudi menggenggam tanganku erat. Naluriku berkata, jika yang diucapkan Mas Yudi bukanlah sebuah kebohongan belaka. Mata Mas Yudi berkaca-kaca. Setengah memaksa, ia meraih kepalaku dan membawanya dalam pelukan hangatnya. Aku tak mampu membendung sedih di hatiku. Air mataku akhirnya luruh membasahi dada bidangnya. Kurasakan detak jantung Mas Yudi yang tak beraturan dan juga suara isakan tangis darinya. Aku bersumpah, Wit, aku tak tahu jika ia bukan dirimu. Pantaslah ia meminta nafsu dan terburu-buru. Mas Yudi kembali berucap, maafin Mas Wit. Setelah berbaikan, aku berusaha melupakan keanehan demi keanehan di villa ini.
Mas Yudi akhirnya kembali ke kamarnya dan kami memutuskan untuk menunda kembali malam pertama karena ternyata Aisyah malam ini amat rewel dan susah tidur. Tak mengapa bagiku karena aku sudah terbiasa tanpa belayan lelaki. Sebelum detik-detik perpisahanku dengan Mas Fadlan, lelaki itu sudah sangat jarang memberi nafkah lahir dan batin. Aku mulai merebahkan tubuhku di samping Aisyah. Mataku teramat berat. Sesekali bayangan wanita berwajah sinis itu melintas. Senyum keterpaksaan dan sinar kebencian membuatku tak betah lama-lama berada di tempat ini. Aku memaksakan mataku untuk menutup dan berharap segera terlelap tidur. Mama, Aisyah, Mama, tolong Aisyah, Ma. Aisyah gak mau dibawa tante. Aku berusaha menggapai Aisyah yang saat itu diseret paksa dengan wanita yang tak nampak wajahnya. Berambut amat panjang hingga menyentuh tanah dan bergaun panjang berwarna putih lusuh. Tubuhku seperti diikat dan tak mampu digerakkan. Aku berusaha sekuat mungkin untuk berlari ke arah Aisyah yang saat itu sedang meronta minta lepaskan tangannya. Namun sosok itu seolah acuh dan terus berjalan menjauhiku. Mama, Aisyah. Aku hanya bisa meraung saat Aisyah semakin menjauh. Kakiku sangat berat untuk bisa bergerak dan melangkah. Tanpa sengaja, kuturunkan wajahku ke arah kaki. Jantung rasanya mau copot saat netraku menangkap sosok yang aneh sedang menggenggam kedua kakiku dengan erat. Bocah botak dengan wajah pucat menatapku dengan nyalang. Manik matanya putih dengan senyum sinis tersungging di wajahnya. Makhluk itu terkekeh mengejekku, tapi sepersekian detik berikutnya ia melepas tangannya dan aku segera berdiri dan berlari mencari asal suara Aisyah. Mama, Aisyah. Lagi-lagi suara Aisyah begitu nyaring dan menyayat hati. Setengah memohon aku berucap kepada makhluk pucat di hadapanku ini. Aku mohon, lepaskan aku harus menolong anakku. Dia bukan anakmu, dia anakku. Sekuat tenaga, aku meronta agar ia mau melepaskan tangan dinginnya dariku. Biarkan anakmu bergabung dengan kami di sini, dan kamu bisa pergi bersama suamimu itu. Jangan ambil anakku, dia anakku. Aku terus berlari menggapai Aisyah yang masih diseret wanita berambut panjang itu. Tangannya mencengkram baju Aisyah. Bocah itu berontak dan tangannya mengulur ke arahku, memohon agar aku bisa segera menolongnya. Mas Yudi, tolong kami. Seraya berlari mengejar Aisyah yang mulai menjauh, aku terus mengucap nama Mas Yudi. Namun ia tak juga kelihatan di mana lelaki itu berada. Aku berlari mengikuti Aisyah. Semakin lama, aku seperti masuk dan menyusuri lorong yang semakin sempit dan gelap, juga lembab. Aku memasuki ruangan berlumut dan basah. Ruangan buntu berukuran 3x3 meter. Remang hanya sedikit sinar dari lampu 5 watt yang bergantung di atas. Tetesan air jatuh mengenai keningku. Aku menyentuh cairan itu dengan jari telunjukku. Anyir, cairan itu berbau anyir. Mama. Belum sempat menelaah cairan yang baru saja kusentuh, indera pendengaranku menangkap suara Aisyah yang terdengar amat dekat. Aku berbalik dan mencari sumber suara. Aisyah, lirikku saat melihat Aisyah kini berada di ambang lorong dengan tangan yang melambai ke arahku. Samar kulihat wajah Aisyah yang berubah pucat dengan tatapan kosong ke arahku. Aku ingin melangkah mendekatinya, tapi rasa ragu menyergapku. Tadi jelas-jelas aku melihat Aisyah masuk ke ruang buntu ini. Lalu kenapa ia bisa berada di belakangku? Bagaimana bisa secepat itu? Lagi-lagi tetesan air kembali mengenai kepalaku. Aku bertambah kalut tanpa sadar. Aku mulai mendongak ke atas mencari sumber tetesan air. Dan Aisyah! Suaraku rasa tercekat di kerongkongan. Mataku melotot ke arah sesuatu yang menggantung di atas. Air mataku tanpa sadar membanjiri pipi dan tanganku mencengkram dadaku. Sakit, perih, tubuhku melemah dan aku luruh di lantai. Aisyah, gadis kecilku, kini telah menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Lehernya tersayat dan mengeluarkan darah segar. Aisyah. Napasku tersengal-sengal saat mataku tiba-tiba membuka dengan terpaksa. Air mataku masih setia membanjiri pipi yang terasa amat basah.
Aisyah, rintiku. Mama. Aku tersentak saat mendengar suara lirih Aisyah tepat di sampingku. Seketika itu pula aku menolehkan pandanganku ke arah samping. Aisyah bocah kecil, cantikku masih berbaring seraya mengucak matanya. Matanya terlihat sembab seperti baru saja menangis lama. Aisyah, aku langsung merengkuh tubuh mungilnya dengan erat. Bahagia rasanya saat tahu apa yang baru saja ku alami adalah mimpi buruk. Cairan bening itu menetes tanpa henti di sudut mataku. Berulang kali ku ciumi dirinya dengan sayang. Mama, Aisyah mimpi buruk. Aisyah pun memeluk tubuhku erat. Iya sayang, Mama juga, sahutku. Aku mengurai pelukanku, menatap dalam matanya. Mimpi buruk, kenapa bisa sama denganku? Mimpi apa sayang? Tanyaku. Mimpi ditarik nenek-nenek berambut panjang, gak punya mata, bolong, terus rambutnya panjang pakai baju panjang, Mah, tuturnya. Dek, aku terdiam mendengar penuturan Aisyah. Kulirik benda pipi di atas nakas di samping ranjang, dan kurai segera tatapanku tertuju pada jam yang tertera di situ. Jam 12 tengah malam. Aku meraih Aisyah dan membawanya dalam gendonganku. Baru saja aku mau membuka pintu, tiba-tiba ku dengar langkah kaki dan bincang-bincang orang di luar kamar. Dan ternyata bunyi seseorang bersenandung dengan bahasa yang tak ku kenal. Bau dupa menguat dari bawah pintu kamarku. Asap tipis yang mengeluarkan bau kemenyan yang teramat kuat hingga membuat napasku sesak. Hei, apa dia bangun? Sialan! Maki seseorang di luar. Aku segera menutup mulutku, begitupun Aisyah. Bukan, itu bukan dia. Tak mungkin ia bangun. Nyai tak pernah mengecewakanku, sahut yang lainnya. Aku semakin penasaran dengan percakapan orang-orang di luar yang terdengar berbisik-bisik. Senandung yang dinyanyikan perlahan mengecil. Aku merapatkan telingaku di pintu, berharap bisa mendengar semua percakapan mereka yang mencurigakan. Aku akan menjadi semakin kaya dan punya suami yang lama aku idamkan. Dek, aku seperti pernah mendengar suara itu. Tapi aku beringsut mundur dan berjalan mendekati ranjangku. Bulu kuduku meremang, apalagi bau kemenyan semakin menguar. Saat kalut seperti ini, aku teringat pada nasihat Pak Ustadz yang sekarang sudah seperti bapakku. Karena berkat beliau, aku bisa lepas dari banggun yang dulu hampir saja merenggut nyawaku. Bibirku berulang kali merapal doa yang sering Pak Ustadz ajarkan sewaktu di pesantren dulu. Ya, walaupun hanya sesaat tinggal di pesantren punya Pak Ustadz, banyak ilmu yang Ustadz berikan, termasuk doa yang mampu melindungiku. Aku merasakan angin yang cukup kencang menerpa tengkukku dan pundakku. Terasa amat berat seperti sedang menggendong seseorang. Aku tak gentar. Aku amat yakin ada yang tidak beres dengan semua ini. Ada campur tangan makhluk halus yang ingin menguasai tubuhku. Kau akan jadi tumbalku. Begitupun anak sambungmu. Mama. Aku tahu Aisyah juga merasakan ada makhluk astral yang mengincar kami berdua. Doa yang semula lirih kulantunkan perlahan menggema di dalam kamar yang lumayan besar. Kau! Angin kurasakan berputar-putar mengelilingiku. Aisyah masih membenamkan wajahnya di dadaku. Doa terus kuucapkan walaupun tenggorokan ini terasa amat kering. Aku tak mau menyerah hingga kurasakan hening tak ada suara dan pergerakan. Perlahan ku buka mata dan kusisir setiap sudut ruangan. Makhluk itu seperti sudah pergi dan aku segera meraih botol mineral. Air yang masuk ke dalam mulut segera membasahi setiap inci dan kerongkonganku, menghilangkan dahaga dalam sekejap. Aisyah pun tak lupa ku berikan. Setelah tenang, aku meraih gawaiku dan memutuskan untuk menelepon Mas Yudi. Tak ada jawaban. Mungkin Mas Yudi sedang tertidur. Halo? Akhirnya Mas Yudi menjawab teleponku. Tapi tunggu, itu bukan suara Mas Yudi. Suara itu suara perempuan, dan lagi-lagi aku seperti kenal suara itu. Kau tak perlu menghubungi suamimu. Sebentar lagi ia akan jadi milikku. Mas Yudi,